saya peluk dia dan saya genggam dia seperti ini, saya peluk ini, maksudnya supaya dia jam. Halo IMOfans, selamat datang di channel IMOvement. Kami bergerak untuk bersama-sama menghormati Sogi SC. Beta Tigang Salves biasa dipanggil Tinus. Hari ini katong kedatangan tamu dari salah satu mama dari salah satu transpuan. Mungkin mama, selamat siang Mak. Selamat siang Nona. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang mau berikan untuk katong. Mama, bisa perkenalkan nama untuk teman-teman IMOfans, biar teman-teman IMOfans bisa kenal dengan Mama. Iya, terima kasih. Ya, Nama saya Ibu Marince Wadu Lulu, biasa disapa Ibu Wadu atau Ibu Lulu. Saya orang tua dari Samantha Keren, transpuan. Terima kasih Mak. Mak, sedikit minta maaf waktu untuk bertanya-tanya sedikit tentang forum komunikasi. Bisa sayang. Mak, bagaimana tanggapan Mama tentang forum pelangi kasih NTT? Terima kasih. Saya sudah cukup lama, sekitar 5 tahun kalau saya tidak salah. Dan saya sungguh dibantu karena lewat pelangi kasih ini kami mama-mama atau kami bapak-bapak orang tua dari transpuan, pokoknya dari LGBT. Kami boleh mengenal satu sama yang lain. Kemudian kami juga setiap bulan ada ada pertemuan dan forum pelangi kasih ini. Terima kasih banyak karena kami misalnya ada anak-anak kami yang mengalami diskriminasi di luar, kami saling menguatkan. Bagaimana Mak perasaan tahu kalau kakak Keren tuh itu tuh dia bagian dari LGBT dan berbeda dari orang lain begitu Mak? Perasaan sangat sedih Nona karena pada waktu kak Keren ini dia sembunyi-sembunyi di saya, dia sembunyi-sembunyi. Bahkan keluarga yang lain sebenarnya sudah mendukung dia karena pada tahun 2009 dia ikut ikut lomba ini waria ini, sembunyi di saya. Dan itu waktu itu dia masuk di koran ini Pos Kupang. Waktu saya pagi begini ini, saya kan langganan Pos Kupang, jadi waktu saya beli begini ini, waktu mau baca pagi begini pas hari Minggu waktu itu, saya bilang di sepung keponakan yang tinggal di sini sama dia punya kakak, dia bilang, ini Mama, ini mahasiswa kok apa ini, kok ini seperti tidak asing ini bagi saya, ini dia pemuka. Tapi saya tidak baca di koran, hanya lihat dia punya foto besar-besar begini. Jadi ini mungkin mereka punya kakak 2 orang tuh sudah tahu, tapi saya dan di Bapak belum tahu. Jadi pas hari Minggu itu kan tadi malam dia ikut ini lomba. Ini hari Minggu kena ini dapat dia punya koran begitu. Jadi waktu itu kami keluarga ada arisan di Lasiana, di tempat rekreasi di Lasiana. Maka dia juga pergi ke sana. Kemudian keluarga-keluarga yang lain bilang, wih hebat, luar biasa, ini apa? Saya bilang begitu. Ceritalah mereka, ternyata mereka penonton. Ini ada 3 keluarga yang penonton masing-masing dan mereka punya mobil, termasuk saya punya anak yang sulung punya Bapak Serani dan Mama Serani. Jadi ini setelah mereka keluar cerita, saya bilang, wih ternyata kamu ini dukung dia model begini, saya bilang begitu. Ini itu juga saya tidak bisa omong lagi karena paling tidak ada campur aduk sedih, kecewa dengan saudara-saudara yang mendukung ini. Keren itu ikut ini lomba, dia juara 1. Tapi itu dia bukan ini baru pertama itu, dia waktu itu dia juga juara 1 di Serenity, tapi yang dia lomba itu di Ramayana.
Jadi saya bilang, ternyata kamu dukung dia begitu ya. Saya bilang, sudah. Habis itu mereka tetap terasa bangga begitu dia punya anak-anak. Setelah saya pulang begini, saya berpikir, kok orang lain bisa terima dia pun keadaan. Kok kenapa beta ini pun bapak saya bisa terima begitu? Kok maksudnya bukan orang lain apa? Maksudnya bapak pun ini apa, bapak pun keluarga ini, bayangkan 3 mobil nonton si Keren ini. Jadi dalam hati saya, kok yang lain sudah bisa bangga dia, kok kenapa saya tidak bisa bangga? Kemudian kenapa kalau orang lain buang saya punya anak, ini pasti saya tidak bisa membuang dia. Karena bagaimana sejelek-jeleknya juga dia tetap punya anak. Jadi itu pemikiran itu. Kemudian dia punya bapak juga rasa kecewa sekali. Jadi kadang-kadang kayak dia tidak menerima begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dia pun bapak sudah bisa menerima dia. Bahkan saya sekarang sangat bangga karena si Keren ini lewat kegiatan-kegiatan transpuan, ini lewat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa sekalipun menurut orang lain dia memiliki kekurangan, tapi menurut beta ini dia menunjukkan dia punya diri bahwa dia punya prestasi lewat lewat imov, lewat pelangi kasih, lewat mengetahui hal-hal yang positif, lewat pergaulan-pergaulan seperti itu. Iya, makasih. Jadi sekarang saya rasa bangga. Apa tantangan terbesar yang Mama hadapi selama ini? Aduh, tantangan terlalu besar. Kalau ketemu jalan di mana-mana, kadang orang bilang begini, wih, meme datang, meme datang. Itu meme itu. Ini apa? Mereka bilang. Jadi dalam hati kecil juga memang rasa ini apa, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hak orang menilai kita. Ya kita tidak bisa berkelahi dengan orang. Ya, memang dia punya keadaan begitu. Mungkin mereka tidak bisa menerima saya punya anak pun keadaan. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, banyak hal-hal positif yang dia lakukan. Akhirnya sekarang dan ini apa? Kalau saya ke sana ini, halo memikirin, halo pokoknya jadi itu ada rasa kebanggaan lagi sekarang ini apa yang saya terima. Kalau dulunya itu mereka bilang, itu meme. Bahkan dia di kuliah, saya waktu itu saya kecewa sekali dengan para dosen yang mau skripsi saya punya anak, tapi dia harus gunting rambut. Saya rasa banyak orang yang ini apa, itu bukan hal yang ini, kalau ini bukan hal karena orang piara rambut, nah dia laki-laki, nah ini dia tidak boleh ini piara rambut, ini apa, tapi masa dia tidak bisa ikut skripsi, sedangkan dia sudah habis proposal, sudah habis KKN, tapi ada dosen yang seperti itu. Jadi ya itulah kekecewaan itu yang saya alami di saya punya anak punya kehidupan. Tetapi saya berpikir begini, bukan orang yang kuliah saja yang ini apa, yang sarjana juga ada kembali jual di pasar sana. Tapi si Keren ini walaupun dia tidak sarjana, dia juga sudah menghasilkan penghasilan yang untuk walaupun hanya mungkin menurut orang lain untuk dia pun diri sendiri, tapi sekarang kita sebagai orang tua juga menikmati dia sebagai tulang punggung keluarga sekarang. Jadi menurut saya banyak tantangan waktu awal-awal itu, aduh, kita kemana-mana orang ini orang pandang kita sebelah mata saja, bahkan sampah dianggap oleh masyarakat. Tetapi karena Kak Keren juga dengan dia punya, saya rasa dengan hal itu kami sebagai orang tua tidak minta kita punya anak untuk seperti itu. Tapi memang sudah dia pun keadaan sebegitu, mau tidak mau kita harus terima sebagai orang tua. Ya, dia menunjukkan dia punya diri bahwa dia mampu dalam jalur itu, dia bisa. Bagaimana Mama mengatasi tantangan itu dan mendukung Kak Keren itu menjadi lebih baik? Oh, saya atasi ini, saya bilang di awal-awal tetangga kan juga tidak menerima mereka. Jadi saya kasih pengertian di saya punya tetangga. Kalau mereka lewat, mereka bilang begini, ini apa? Lihat ini apa? Jadi saya bilang begitu. Sebelum mereka mau omong terlalu
banyak salah seomong bilang begini, Wima memang dia punya keadaan begitu, sayang dong Habis beta mau buang pi mana, itu beta pun anak, beta bilang. Tapi biar menurut mama dong itu dia pun kekurangan, tapi menurut beta itu dia pun kelebihan, saya bilang begitu. Ini juga satu kata beta, ini untuk menghibur beta pun diri sendiri. Supaya mama dong jangan omong terlalu banyak lagi, saya bilang begitu. Kemudian untuk mengatasi ini ke misalnya kita pi mall, pi mana begitu kan kadang orang ini bilang meme. Tetapi saya peluk dia dan saya genggam dia seperti ini, saya peluk ini. Maksudnya supaya dia jangan marah. Karena di tempat kuliah dia pernah ini orang bully dia bilang meme. Dia langsung bilang, biar saya kuliah seperti ini, kamu bilang meme, tapi saya tidak minta uang untuk bayar uang kuliah dari orang tua sama seperti kamu tidak datang. Kalau saya bayar uang sekolah sendiri, bosnya hanya andalkan orang tua saya, tapi saya bayar uang kuliah dengan saya punya keringat sendiri. Mereka bilang, itu mulai dari itu baru saya juga pikir, oh iya ya, ini apa, dia bisa mengatasi dia punya, walaupun orang membuli dia, ini apa, namanya di tempat kuliah, dan dia sendiri di situ. Kalau ini misalnya banyak-banyak orang lagi kumpul dan orang bilang, wih meme sudah datang. Kalau mereka bilang, tetapi dia bisa mengatasi itu. Maka saya juga bisa mengatasi diri kalau Mak, ini pertanyaan terakhir nih, Mak. Harapan Mama untuk masyarakat, mungkin keluarga, terutama mungkin forum pelangi kasih, untuk mungkin IMOF NTT atau mungkin untuk Kakak Karen sendiri, mungkin ada harapan, Mak? Oh, harapan dari saya Nona banyak. Paling pertama itu untuk dirinya Kak Karen, supaya dia menunjukkan bahwa walaupun menurut orang lain dia punya kekurangan, tapi dia menunjukkan dia punya diri bahwa dia ini punya potensi, sehingga dia juga lewat potensi-potensi yang ada pada diri dia bisa dihargai oleh orang lain. Itu ini untuk Kak Karen. Kemudian kalau saya tidak perlu omong ini di sekeliling saya karena mereka semua sudah mengerti. Kemudian untuk masyarakat, terkhusus juga pemerintah, kadang-kadang juga pemerintah tidak memperhatikan seperti ada pemilihan umum. Mereka juga punya hak untuk memilih kepala daerah atau apa. Tapi kalau ada apa-apa begitu, mereka disepelekan. Mereka contohnya ke bidang sosial, kok apa itu? Kadang-kadang juga setengah mati untuk melaporkan mereka tidak diterima begitu. Tapi saya bersyukur untuk Bapak Pendeta John, Mama Pendeta Sahertia, mulai ada IMOF atau ada ini Pelangi Kasih ini, mereka-mereka yang selalu mendampingi anak-anak saya. Semoga anak-anak kami yang menurut masyarakat memiliki kekurangan, tapi itulah kelebihan mereka. Mereka dapat melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Mereka tidak merugikan masyarakat. Jadi saya sangat berharap diskriminasi itu ditiadakan, karena mereka juga adalah manusia. Di mata Tuhan itu sama. Bagi masyarakat, kalau lihat anak-anak kami yang menurut papa mama, kakak adik, saudara, opa oma memiliki kekurangan, jangan ejek mereka bahwa mereka meme, ada yang bilang lesbian segala macam karena mereka punya keadaan seperti itu, seperti anak perempuan tomboy. Tapi kadang-kadang juga masyarakat selalu mengatakan dia lesbian, dia perempuan dan perempuan. Walaupun mereka punya keadaan seperti itu, tapi mungkin mereka tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Dan saya percaya saya punya anak, karena dia anak bungsu, jadi dia terlalu dekat dengan saya. Kalau si Karen tuh tidak ada yang rahasia. Misalnya ada tidak baik enak dengan Nona, dia kasih tahu lah, dia sudah baik enak dengan ini hanya gara-gara ini. Dia suka, jadi tidak ada yang rahasia bagi saya dengan dia. Ya kadang-kadang juga dia bilang, ini sedikit ya, ini orang sudah datang lamar beta. Artinya itulah keakraban kami di dalam rumah tangga. Jadi semoga masyarakat bisa menerima keadaan anak-anak kami. Jangan diskriminasi lagi, terimalah mereka apa ada. Juga
bagi pemerintah supaya hak mereka juga sebagai warga negara Indonesia sama-sama memiliki hak. Jadi tidak ada yang bilang, oh dia ini transpuan, jadi ini apa, biar pukul dia bikin mati. Yang saya harapkan sehingga kita juga saling mengerti. Kita punya kota kan adalah kota kasih. Jadi mari papa mama, saudara semua, kakak adik, opa oma, kita meningkatkan rasa cinta kasih kita apapun keadaan anak-anak kita. Kiranya itu yang saya harapkan, kita diberkati semua. Amin. Terima kasih Mak, cukup banyak kasih katong cerita bagi teman-teman Imofans tahu perjalanan tentang Mami Keren, tentang katong forum Pelangi Kasih Mak. Terima kasih untuk waktunya. Imofans, kami bergerak untuk bersama-sama menghormati dan menghargai Sogi SC. Beta, Tinus undur diri. Dadah. Semangat. Semangat.